Baiklah sahabat MQ, terima kasih telah setia bersama kami di program Cerita Muslimah. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya nih Bun. Setelah tadi Nisa udah curhat, kita udah ngebahas banyak ya Bun. Udah ngebacain 2 pertanyaan juga dari sahabat. Ini ada pertanyaan berikutnya Bun. Bisa bacain dari Cici. Bunda, saya mau cerita. Saya sering mengikuti pengajian, belajar memperdalam agama. Qadarullah, saya belum bisa mengajak suami dan anak saya untuk sama-sama belajar agama. Malahan suami dan anak saya sulit buat saya ajak belajar. Bun, apakah ada yang salah dari niat hati saya untuk belajar agama sehingga tidak berdampak pada keluarga saya? Ya, gitu, baik. Niat seseorang itu hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Dan kalau kita ingin keluarga kita berubah menjadi lebih baik, mintalah kepada Allah yang bisa merubah. Nah, jangan sampai kita ingin perubahan terhadap pasangan dan anak kita sibuk dengan melihat kekurangan mereka. Satu. Kedua, seolah-olah kita bisa merubah, padahal Allah yang merubah. Iya. Kenapa kita sibuk dengan hamba-hamba Allah, tapi tidak sibuk dengan penggenggam hamba-hamba Allah? Pemiliknya Bun. Banyak doa, banyak doa. Kemudian ketiga, kadang seorang istri mengajak suami dan anaknya berubah menjadi lebih baik. Dia menasehati, mengajaknya, di hatinya ada merasa, bisa jadi ya, dia lebih baik. Dia sudah lebih baik. Berarti niatnya dong Bun, harus diperiksa. Hatinya maksudnya. Hatinya itu gini, kalau niat hanya Allah yang tahu. Tapi bisa jadi kita bisa merasakan, gini, kalau kita mau menasehati orang, mengajak orang kepada kebaikan, kadang kita merasa dan kita sudah lebih baik dari dia. Sehingga, apalagi kalau kita udah pakai jengkel. Jadi kadang istri lihat suaminya nggak mau ngaji, anaknya nggak mau ngaji, ada jengkel. Jadi pada saat dia menasehati, itu nggak tembus ke hati anak dan suami. Karena dia sudah pakai hawa nafsunya. Nah, jadi terus perbaiki diri, minta tolong kepada Allah, luruskan niat. Lagi-lagi bersihkan hati. Bersihkan hati, kadang kita belajar itu betul-betul niat kita ingin lebih mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah pasti uji keistiqomahan kita, keikhlasan kita, kesabaran kita. Jangan sampai melihat suami dan anak tidak berubah, malas lah, masa cuma saya yang berubah, anak-anak enggak. Tidak seperti itu. Jadi dia tetap harus bertekad, harus berubah menjadi lebih baik. Suatu ketika nanti Allah akan merubah anak dan suami, karena saya sungguh-sungguh ke Allahnya. Jadi kadang kita melihat anak suami bermasalah gitu ya, seolah kita bisa merubah, bukan, kita tidak bisa merubah. Kemudian kita lebih sibuk dengan kesalahan mereka, kita tidak evaluasi, kita sebagai ibu dan istri, bisa jadi kita juga punya kontribusi dosa atas perilaku pasangan dan anak. Jadi yang pertama minta tolong kepada Allah, Allah yang merubah. Kedua, jangan sampai kita merasa lebih baik saat kita mengajak atau menasehati. Ketiga, periksa hati kita saat menasehati, jangan pakai nafsu, jangan pakai kesel. Soalnya kita lebih baik. Berarti ini pelajaran nih buat Nisa juga buat sahabat MQ yang lain. Tadi yang pertama, ketika kita ingin menasehati orang, itu kita jangan sibuk sama orangnya aja gitu Bun ya. Dia mah nggak bener-bener gitu. Padahal lagi-lagi kita bersihkan dulu hati. Terus kita minta tolong sama Allah karena kita nggak punya daya upaya Bun ya. Betul. Jadi kita setelah usaha pasrahkan diri pada Allah. Allah akan berubah. Dan selanjutnya yang ketiga adalah kita ingat-ingat jangan disertai hawa nafsu sahabat MQ. Betul. Jadi harus terus bersihkan hati. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya Bun untuk ini Cici dan kita semua. Pas bicara itu tembus ke hatinya. Masya Allah. Mudah bagi Allah merubah. Mudah. Baik, ini Bun pertanyaan berikutnya nih dari hamba Allah. Bun, saya ingin cerita. Alhamdulillah Allah beri saya dunia yang cukup, anak yang soleh, suami yang baik. Bagaimana cara saya menjaga hati saya agar hati ini tidak merasa ujub ria dan tidak merendahkan orang lain dengan apa yang saya punya? Adakah cara atau tips untuk saya menjaga hati ini agar tidak menjadi orang yang sombong? Menjaga hati. Yang pertama, dalam hidup itu ada ujian kebaikan dan ujian keburukan. Ujian kebaikan itulah kelapangan, itulah kemudahan,
itulah kekayaan, kesehatan, jabatan, kesuksesan. Itu ujian. Ujian. Kalau seseorang mendapat ujian, kebaikan, dan dia tidak bersabar, maka dia tidak bisa bersyukur. Jadi, kalau seseorang mendapatkan kenikmatan, yang pertama, dia harus meyakini bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah. Nikmat datang dari Allah. Sukses suami, sukses anak-anak, punya harta, hakikatnya itu dari Allah. Jadi hatinya harus meyakini ini dari Allah datangnya. Kedua, dia harus banyak mengucapkan Alhamdulillah. Dia tidak boleh merasa ini karena saya. Iya. Betapa banyak istri merasa sukses suaminya karena di belakangnya ada dia. Iya. Syariatnya bisa jadi iya, tetapi hatinya harus dia jaga. Tetap harus dijaga. Jangan karena merasa dia hebat, ya, karena ada Allah di sana. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang dia punya itu harus dia gunakan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Oh iya betul. Orang ujub itu adalah kesombongan di dalam hati. Apa bedanya ujub dengan sombong? Apa ya? Kalau sombong, dia punya sesuatu, harta, jabatan, titel, apapun, cantik, ganteng. Ada sesuatu yang dia banggakan, dia bisa tunjukkan kepada orang. Yeah. Ada sesuatu dan ada pihak yang dia bisa tunjukkan kepada orang. Ujub, walaupun dia di dunia sendirian di dunia, tapi dia takjub kepada dirinya. Oh. Makanya siapa dulu dong saya? Dia tidak bicara, tetapi hatinya. Ini mah kalau nggak ada saya nggak jalan. Dalam hati ya. Iya. Ujub takjub, merasa dia berjasa. Jadi kalau seorang istri merasa dia sudah berjasa atas kesuksesan anak-anak dan suaminya, hati-hati. Iya. Lagi-lagi periksa hati. Periksa hati. Nah, jadi supaya kita tidak ujub. Ya. Serahkan semuanya kepada Allah, bahwasanya dari Allah datangnya akan kembali kepada Allah, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Akan kembali berarti titipan Bun ya, semuanya titipan. Dan ingat ketika suatu yang baik dan yang buruk dua-duanya sama ujian gitu Bun. Ujian, cuman yang buruk kalau ujian itu buruk harus menjadi jalan dia minta tolong kepada Allah, mendekat ke Allah. Ya. Ujian itu baik, justru dia menjadi banyak jalan, ingat Allah, jangan lalai kepada Allah. Menjadi jalan ketaatan, justru malah kebaikan yang Allah titipkan jadikan untuk membantu dia dalam ketaatan gitu Bun ya. Masya Allah. Kalau dia tidak bersabar dalam kemudahannya, itulah dikatakan dia jadi sombong. Iya Bun. Dia tidak jadi tidak bersyukur. Jadi bahwasanya itu karena saya. Iya. Ini berbahaya. Dia tidak libatkan Allah dalam kesuksesan dunianya. Masya Allah. Ini Bun sudah kita bahas ya pertanyaan dari sahabat MQ. Selanjutnya nih Bun, kesimpulannya Bun atau closing statement, pesan buat kita gitu agar bisa istiqomah dalam menjaga hati ini Bun. Iya. Silakan. Setiap manusia tidak ada yang tidak berdosa. Tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Kita semua pernah berdosa. Tapi sebaik-baik kita adalah kita punya tekad untuk memperbaiki segalanya. Nah, untuk memperbaiki diri ini, kita tidak bisa kalau kita tidak menemukan apa yang harus kita perbaiki. Itulah evaluasi diri, itulah muhasabah diri. Yang terpenting kita muhasabahi, kita evaluasi adalah hati kita, sodron, pusat kendali tubuh ini. Ini yang jarang diperhatikan oleh orang, oleh manusia pada umumnya jarang. Sibuk membersihkan, merapihkan fisiknya, yang akan pulang kepada Allah hancur menjadi tanah. Tetapi hati yang pulang nanti kepada Allah abadi, yang akan mempertanggungjawabkan segalanya. Jadi periksa hati ini kunci untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk bisa menemukan kesalahan, aib, dosa kita sejak akil balik sampai detik ini, sehingga kita memperbaiki apa yang harus kita perbaiki, dan Allah ridho kepada kita pulang kepada Allah dalam kondisi selamat dan bisa jumpa dengan Allah di surganya nanti. Berjumpa dengan Allah di surganya, tidak sekedar masuk surga. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan episode hari ini banyak hal yang kita bisa Amin ya Allah.
dapatkan, dan yang terpenting adalah kita bisa amalkan. Amin, ya Allah. Dan ini pekerjaan hati. Secara teori kita Semangat tahu, secara teori dalil Iya. segalanya kita tahu, tetapi pada prakteknya butuh perjuangan melawan Iya. hawa nafsu kita, Masya Allah. melawan godaan-godaan setan yang menjerumuskan kita dalam kehinaan, melawan kesenangan dunia yang menggoda kita. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Amin ya Allah, ya Amin, Allah, ya amin. Rabbal Terima kasih banyak Bunda, Masya Allah. Semoga Allah ridho dan Allah mampukan kita semua ya sahabat MQ untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jazakumullah khairan katsiran Bunda. Alhamdulillah sahabat MQ telah selesai cerita muslimah kali ini. Semoga ini menjadi manfaat dan dapat kita manfaatkan seperti itu sahabat MQ. Kita akhiri dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.